Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur dari Institute for Southeast Asian Islamic Studies, yaitu salah satu lembaga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga tak lupa saya menyapa Profesor Mundir Hitami, Profesor Raihani Al-Banjari, termasuk juga Ibu Moderator yang merupakan senior saya di Yogyakarta. Alhamdulillah kita semua dapat tersambung dengan silaturahmi virtual ini. Meskipun saya juga sebenarnya kepingin ketemu langsung berjabatan tangan di Riau. Insya Allah nanti waktu-waktu yang akan datang kita atur belakangan. Baiklah, tema yang diberikan kepada saya tentang membaca ulang sejarah Islam klasik ini dengan topik keturunan Nabi SAW dari Karbala ke dunia sebenarnya cukup luas karena skop dunia itu ya begitu banyak negara yang harus kita kunjungi. Oleh karena itu, kalau ini diikuti nanti bisa materinya 1 semester. Dan saya membatasi dengan judul yang lebih fokus, yaitu Untaian Silsilah Nabi SAW dari Karbala hingga Zamrud Katulistiwa. Namun sebelum ke Katulistiwa nanti saya akan mampir ya ke beberapa negara seperti di Persia, India, Yaman, baru kemudian ke Indonesia. Pertama, tentang makna dari Ahlul Bait atau keluarga dari Rasulullah SAW. Definisinya bisa kita peroleh baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dalam Al-Quran itu disebutkan surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi Yuridullahu ayyudhiba ankumur ritsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Di situ ada kata-kata ahlul bait yang artinya ayat tersebut sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan dalam hadis itu kita kenal juga yang berkaitan dengan itrah atau hadis Shaqalain. Di situ juga ada kata ahlul bait. Baik hadisnya itu diriwayatkan oleh Muslim maupun An-Nasa'i dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan ahlul bait itu tidak lain adalah semua orang yang ada hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain. 5 orang itulah yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Apalagi kalau kita perhatikan hadis kisah atau tentang selimut, di mana ketika itu Rasulullah SAW sedang menghadapi hujatan dari kaum Nasrani Najran seputar Nabi Isa. Lantas kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk bermubahalah
Dan waktu itu Rasulullah memanggil anak-anak, kemudian istri-istri dalam satu lingkaran, dan dia sebutkan nama dari anak-anaknya itu adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain. Tetapi dari utusan kaum Najran tadi tidak bersedia meladeni mubahalah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Dan dari situlah kemudian keturunan Rasulullah itu berkembang. Kalau di dalam materi yang sudah saya kirimkan itu, ada dari jalur istri, keluarga Nabi, dan juga dari jalur anaknya, serta kakek-kakek sampai ke atas. Dari pihak istri itu disebutkan, silakan nanti diperiksa sendiri. Sementara buku menyebutkan ada 9, tapi buku lain ada menyebut 11. Nah, ini yang saya kutip adalah dari sumber Ustadz Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Madani Al-Makki, ya. Di situ menyebutkan ada 12. Sedangkan dari jalur anak Rasulullah itu ada 7, yaitu Ibrahim, Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, dan Qasim. 3 dari anak-anaknya itu putra, tetapi semuanya meninggal, tidak meneruskan keturunan, hanya dari jalur Fatimah saja. Dan dari Fatimah itu kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari keduanya itu kemudian punya 3 putra. Selain Hasan dan Husain, juga ada lagi Muhsin. Mungkin ini sering terlewatkan ya dalam referensi kita. Karena Muhsin itu meninggal di waktu kecil. Dan darinya itu 2 anak atau cucu Nabi itulah menghasilkan keturunan-keturunan berikutnya. Dari jalur Hasan itu punya anak yang bernama Hasan, ya. Hasan punya anak bernama Hasan. Tapi Hasan yang kedua ini disebut Hasan Al-Musanna. Kemudian Zaid, Umar, Husain, Abdullah, Abdurrahman, Ubaidillah, Ismail, Muhammad, Yakub, Ja'far, Tolha, Hamzah, Abu Bakar, dan Qasim. Tapi dari putra-putra Hasan ini yang meneruskan keturunannya adalah dari putranya yang bernama Hasan Al-Musanna tadi dengan Z. Sedangkan yang lainnya terputus. Kemudian dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib itu punya putra yang bernama Ali. Tiga nama Ali semuanya. Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Azhar. Kemudian Abdullah, Muhammad, dan Ja'far. Semuanya meninggal. Dan sebagiannya karena peristiwa di Karbala. Kecuali 1, yaitu Ali Al-Ausat. Ali yang tengah. Dan dia dijuluki sebagai Ali Zainal Abidin. Waktu itu rombongan Husain bersama pasukannya sejumlah 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki, jadi sekitar 70-an, ditambah dengan keluarga dari Husain, baik itu dari istri maupun anak-anaknya, termasuk di dalamnya adalah Ali Zainal Abidin. Pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah, sampailah mereka itu di Karbala. Sementara itu pasukan dari Ubaidillah bin Ziyad, yang merupakan kaki tangan dari dinasti Umayyah, berjumlah 4.000 orang di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kemudian menyerang dan terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Maka tepat pada tanggal 10 Muharram gugurlah, wafatlah cucu Rasulullah yang bernama Husain, ya. Kemudian putra-putrinya itu juga binasa
kecuali satu, yaitu Ali Zainal Abidin. Waktu itu dia berusia menjelang remaja, jadi belasan ya, belum mencapai dewasa. Dan ketika peristiwa Karbala itu, Ali Zainal Abidin ini dalam keadaan sakit parah dan bajunya sudah compang-camping. Itu pun sebenarnya hendak dibinasakan juga oleh pasukan pimpinan Ubaidillah bin Ziyad, tetapi Zainab itu memperjuangkan, menyelamatkan Ali Zainal Abidin sehingga tidak sampai terbunuh. Dan dari situlah keturunan Husain itu bersambung tali temali sampai kita saat ini. Seandainya saja Ali Zainal Abidin itu ikut menjadi kurban, gugur di Karbala, maka terputuslah keturunan Nabi, jalur dari Husain. Nah, disitulah kemudian terjadi diaspora, perkembangan, di mana Ali Zainal Abidin itu memiliki ibu yang berasal dari Persia yang bernama Shahjahan, atau kita menyebutnya itu dengan Putri Syaharbanu. Dia keturunan dari Raja Persia Kisra yang terakhir sebelum datangnya Islam. Dan oleh sebab itu nanti keturunannya bersambung ke Persia. Ya, penyebarannya sampai ke Persia. Tapi Ali Zainal Abidin sendiri setelah peristiwa Karbala itu, dia kemudian menuju ke Madinah. Dan dari Madinah itu beliau kemudian memiliki banyak keturunan. Nanti akan saya sampaikan dulu. Kita masuk ke Persia dulu. Jadi dari Persia itu banyak dari keturunan Nabi yang bertempat tinggal di sana di bawah kekuasaan dari dinasti yang bermadhab Syiah ya, terutama dinasti Tohiri di Khurasan, kemudian dinasti Sasanid, dinasti Ghazwani, dan dinasti Buwaihi. Itu sampai abad ke-11, sampai abad ke-11 Masehi, dan juga dinasti Safawi sampai abad ke-14 Masehi dan seterusnya. Jadi berkembang sampai sekarang itu kita masih menjumpai keturunan Nabi dari jalur Husain ya di Persia. Begitu pula dengan India. Nah, India itu sudah bertransaksi secara bisnis dengan orang-orang Arab sejak sebelum Islam datang. Ya, menurut catatan sekitar tahun 600 Masehi itu sudah ada kontak komunikasi orang-orang Arab dengan India. Dan ditaklukkan oleh masa Umar bin Khattab. Nah, dari situ kemudian Islam menyebar di India. Termasuk diantaranya adalah keturunan Rasulullah. Dan saya juga menjumpai beberapa bukti, ya, misalnya di Aligarh, di Uttar Pradesh, India. Aligarh itu dari bahasa Aligarh, artinya adalah rumah Ali. Tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan saya berkesempatan untuk masuk ke ruang perpustakaan khusus di University Aligarh Muslim University yang memamerkan Al-Quran tulisan tangan dari Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan pendiri dari Aligarh Muslim University itu adalah dari keturunan Rasulullah. Di antaranya adalah Said Ahmad Khan. Nah, di situ ada kata-kata Said Ahmad Khan. Saya berkesempatan membeli bukunya, biografinya yang cukup tebal, dan di situ dijelaskan silsilahnya Said Ahmad Khan. Bisa dilihat dari materi yang saya sampaikan itu. Beliau adalah keturunan ke-38 dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dari Musa Al-Kadhim, Kalau yang di negara lain seperti di Yaman itu jalurnya bukan dari Musa Al-Kadhim. Ya, jadi yang di Iran dan di India ini berasal dari Musa Al-Kadhim. Nah, sekarang ke Yaman. Nah, terima kasih sudah ditampilkan itu. Yang ke Yaman ini terjadi perpindahan berkali-kali. Dari mulai putra Ali Zainal Abidin yang bernama Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq, itu terjadi perpindahan dari kota Madinah menuju ke Basrah. Dan setelah ke Basrah, itu ada lagi keturunan Nabi yang pindah tidak ke Persia tetapi ke Yaman bagian selatan, yaitu Hadramaut. Nah, di antaranya adalah Ahmad bin Isa. Oleh karena itu dia diberi julukan Al-Muhajir karena dia pindah dari Basrah di Irak menuju ke Yaman. Jadi keturunan Nabi yang sekarang berkembang di Indonesia itu asal-usulnya adalah dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini. Ya, jadi beliau kalau ditanya kenapa pindah, itu karena situasi konflik fitnah yang beredar di masa itu, terutama di masa Bani Abbasiyah, sehingga banyak kedengkian, kemudian kebencian, dan terjadi permusuhan, dan dia kemudian hijrah. Nah, dari beliaulah, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, maka punya putra yang bernama Ubaidillah. Ya, walaupun putranya banyak ya, tapi tidak semuanya memberi keturunan. Yang menonjol adalah Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah punya anak lagi, yaitu Alwi. Nah, jadi dari Alwi inilah yang kemudian disebut keturunan berikutnya adalah kaum Alawiyin. Kaum Alawiyin itu mengambil nama dari Alwi, yaitu cucu dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Biasa juga dikenal dengan Bani Alawi, atau Al-Alawi, atau Ba'alawi, atau Alawiyin. Nah, sementara kalau di Indonesia ini kan kita menyebutnya itu bermacam-macam, seperti sebutan Habib, artinya adalah kekasih, orang yang dicintai. Ada juga Sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Karena Rasulullah memanggil Hasan dan Husain itu dengan Sayyid. Dan berikutnya kemudian keturunannya dipanggil Sayyid. Bahkan kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, itu juga menyebut kata Sayyidina. Makanya kemudian keturunannya disebut Sayyid. Atau ada juga yang menyebut Syarif. Tapi Syarif ini menurut Vandenberg digunakan untuk keturunan jalur Hasan. Sementara kalau keturunan jalur Husain disebut dengan Sayyid. Namun menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Az-Zainabiyah, itu Sayyid dan Syarif itu gelar atau panggilan yang bergantian. Kadang disebut Sayyid, kadang disebut Syarif. Tapi kalau di Indonesia sekarang ini sering kita dengar Habib. Kalau di luar negeri seperti di Malaysia, kemudian di India, di Iran sendiri yang lebih populer panggilannya Sayyid. Seperti Sayyid Hussein Nasr, kemudian Sayyid Ali Ashraf. Nah, tokoh-tokoh itu kan sudah banyak buku-buku yang beredar di tengah kita. Jadi kita kenali dari gelarnya itu. Nah, disitulah ya menurut Vandenberg kaum Alawiyin dari Yaman Selatan, Hadramaut, itu tiba di Indonesia abad ke-17 Masehi. Walaupun saya tidak sepenuhnya sepakat ya,
dan dalam jumlah besar itu pada pertengahan abad ke-18. Nah, di sini ini berbarengan dengan Islamisasi di Nusantara. Ya, karena kedatangan mereka itu Alawiyin dan keturunan Nabi ke Nusantara tidak dalam bentuk pasukan, tetapi mereka itu dalam bentuk perniagaan, jadi jalur perdagangan, jalur damai. Selain itu, ciri khas mereka juga menampakkan gaya hidup atau karakteristik keagamaan yang sufistik, sehingga terjadi kulturasi budaya dengan Nusantara atau Indonesia ini secara damai, tidak ada konflik, tidak ada kekerasan. Dan dari situ kemudian kaum Alawiyin atau keturunan Nabi jalur Husain itu menyebar lagi sampai ke negara tetangga seperti Brunei, kemudian Malaysia, bahkan Myanmar, Thailand, Filipina dan sekitarnya di lingkup Asia Tenggara ini. Dalam materi itu saya sebutkan genealogi Kesultanan Melayu ya, karena ini penyelenggaranya adalah dari Riau, jadi saya tampilkan itu sejarah keturunan raja-raja Riau dari Ahlul Bait perempuan. Ini saya kutipnya bukan dari internet ya. Kalau saya kutip dari internet itu kurang reliable. Jadi saya kutipnya dari buku Ahlul Bait Rasulullah Wasalatin Al-Malayin. Nah, di situ ada rujukannya, halaman dan seterusnya itu. Saya kira untuk bagan ini nanti bisa ditelaah sendiri. Selanjutnya juga Wali Songo. Nah, ternyata Wali Songo itu punya silsilah yang bersambung kepada Said Husain. Ya, jadi keturunan Rasulullah, baik itu dari Ibrahim Asmorokandi, Maulana Ibrahim yang ada di Gresik ya. Ini yang Maulana Malik Ibrahim itu makamnya dekat dengan rumah saya, asal tempat saya tinggal. Hanya jalan kaki ya sekitar 500 meter lah. Itu sudah komplek dari makam Malik Ibrahim. Kemudian juga Sunan Ampel, Maulana Ishak, dan juga Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Lamongan, Sunan Giri. Itu kalau kita pernah berziarah ke tempat-tempat beliau, maka ada silsilah yang dijadikan figura, bisa kita buktikan di situ. Termasuk beberapa kesultanan di tanah air seperti di Cirebon, kemudian di Surakarta, itu juga ada silsilah yang sambung kepada keturunan Rasulullah. Nah, saya mengambil kutipan juga yang dari Brunei. Ya, jadi dari Brunei ini ternyata Sultan Hasan al-Bolkiah itu juga memiliki sambung keturunan dengan Rasulullah. Tetapi ada sumber yang mengatakan bahwa kesultanan di Brunei itu berasal dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan jalur dari Husain. Oleh karena itu disebut dengan Syarif. Nah, saya kira itu yang intinya bagaimana keturunan Nabi itu bisa menyebar ke Persia, ke India, ke Yaman, sampai ke Indonesia ini. Selanjutnya hanya himbauan saja supaya kita bersama-sama menjaga warisan Rasulullah, karena keturunan Nabi ini tidak lain adalah milik kita semua umat Islam, bukan hanya milik kaum Syiah atau Sunni ya, tetapi milik umat Islam secara keseluruhan. Dan di dalam hadis itu kan ada menyebutkan digandeng antara Al-Quran dengan hadis, tapi dalam riwayat lain disebutkan antara Al-Quran dengan Ahlul Bait. Maka secara etis saja kita itu tentu saja menghormati dari warisan Nabi tersebut dan kita jaga bersama. Saya kira itu aja untuk materi yang saya sampaikan secara ringkas. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator sepenuhnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.